teman-teman yang lain di mana? Biasanya kalau jam begini belum ada sih, mungkin sedikit-sedikit lagi. Ya agak-agak malam sih biasa orang datang, soalnya kan menginap terus ya kerja. Emangnya lagi kerja apa sih? Kebetulan ini ada naskah untuk bukan naskah sih, storyline lebih tepatnya, skrip kasar untuk next film berikutnya. Jadi hari ini ada kegiatan apa? Ya, Jadi hari ini ada kegiatan apa? maksudnya Kegiatan apa hari ini? mau podcast. Kebetulan ada Corona. collection. Mari kita peragakan sebuah pro banyak yang menarik. Oh, Saya sendiri produksi sebagai sound designer atau apa ya? Produser. Kerja seni dong. kayak hijau. Ada lagi ya? Oke, jelas lah. Lampunya juga harus mati dulu. Tapi lagi. Oke, mantap. 3, 2, 1, close the door. Oh iya. Selalu sedia Hand sanitizer. hand sanitizer. Dan cahayanya 1 point ya, tidak menyebar. Padahal lebih bagus yang menyebar. Lebih bagus yang lebar. Kayaknya habis direkam boleh kita langsung bikin podcast jadi dulu. Oke guys, selamat datang kembali di Ruang Boker, tempat di mana kalian bisa membuang kotoran kalian sesuka hati. Oke. Jadi lanjut ke pembahasan yang untuk kedepannya kita masih mengandai-andaikan bahwa kita akan mengundang bintang tamu dan belum di saat ini. Belum pasti kapan. Ya, karena berhubung juga yang kita undang ini sibuk. Sibuk. Saya Sultan Sakti, 17 tahun. Saya Muhammad Haikal, biasa dipanggil Ikal. Nama saya Renaldi Lomo, saya seorang mahasiswa. Saat ini masih sebagai mahasiswa aktif di jurusan arsitektur, tinggalnya di Mamboro. Saya tinggal di Jalan Haji Ayun. Pekerjaan saya pelajar dan juga kadang bekerja sebagai sutradara walaupun masih awam. Bisa dibilang quote and quote musisi. Ya, mungkin itu saja. Untuk kegiatan sehari-hari ya sebagai pelajar mungkin ya bisa dibilang mengerjakan tugas walaupun secara online atau daring. Kalau kegiatan sehari-hari sih paling ngampus online, kan kita lagi sementara daring ceritanya. Kalau kegiatan sehari-hari sih, kalau misalkan aktif kuliah ya mengerjakan tugas-tugas kuliah. Dan juga kalau misalkan di tempat kerja, itu kalau misalnya sepi job ya cari referensi atau diskusi tentang plan berikutnya kita mau buat apa, dan juga mungkin ya sekedar sedikit hiburan. Kalau untuk mengisi waktu kosong, waktu luang itu biasa edit sound atau tidak buat musik. Paling sering beat making. Dan ya sebagai manusia pada umumnya kita di sini bekerja sama-sama, makan ya walaupun cuma makan Indomie sebagai orang yang kekurangan uang di saat masa pandemi, dan ya mungkin kadang sekali-sekali cari hiburan dengan cara nonton anime, film atau cari-cari referensi film. Dan sebagai pekerja seni mungkin untuk kegiatannya agak menurun ya karena pandemi. Untuk menggeluti profesi ini bisa dibilang dimulainya dari kelas 2 SMP, tapi itu bukan benar-benar mulai. Kalau untuk benar-benar terjun ke dalam film itu dari kelas 1 SMA. Saya sendiri menggeluti profesi sebagai sound designer atau musik produser itu sebenarnya kalau mau dihitung dari awal saya pegang software itu dari waktu SMP. Kalau sebagai bergelut di bidang ini sih belum terlalu lama, awal saya masuk kuliah. Tapi kalau hobi, suka, sudah dari sejak SMA.
Untuk sejauh ini sih masih terlihat sama saja, tidak terlalu beda karena sebelum dan setelah corona ini ya kerjanya kita lebih seringnya di post pro. Kalaupun saat produksi terbebani dengan kondisi kru yang sedikit. Sebelum corona pasti sudah kita tahu ya, kegiatan kita sebelum corona itu sangat berbanding jauh dengan apa yang hari ini kita lakukan. Contohnya itu kayak hanya urusan keluar rumah saja kita sudah membatasi seberapa sering kita keluar rumah. Seperti contohnya itu kayak itu anjuran dari pemerintah dengan anjuran dari WHO untuk apa namanya, work from home, bekerja dari rumah. Itu sudah kita mulai menerapkan itu. Sebenarnya sih tidak terlalu berbanding untuk bagi saya pribadi, soalnya jauh sebelum corona juga kita sudah menerapkan proses metode pekerjaan seperti itu, work from home. Dan kebetulan saya juga seorang yang paling sering di wilayah post production. Untuk beradaptasi dalam corona ini, ya bisa dibilang kita sudah mengikuti semua protokol yang ada, seperti mengurangi kru saat syuting dan memakai masker dan semacamnya, menjaga jarak dan lain-lain. Itu saja. Oke, kan? Turun. Jangan terlalu gampang untuk tunduk sama keadaan lah. Banyak, kalau misalnya kamu tidak punya media untuk penayangan secara langsung, kan ada media online dan sebagainya. Ya, pintar-pintar cari jalan keluar dari masalah lah. Saling support. Seperti yang kita tahu ya, yang paling terdampak sini yang saya tahu itu para pekerja seni, para pelaku seni dan para seniman yang paling kena dampaknya dari pandemi ini. Kalau saran dari saya sih, kita harus lebih cermat lagi dalam beradaptasi dengan keadaan kita sekarang ini, dengan lingkungan yang kita ketahui sendiri, kita lagi dilanda wabah. Jaga terus kesehatan dan jangan lupa terus saling support. Kalau untuk pekerja seni sih lebih sering dia itu memang bekerja dari rumah, kebanyakan bekerja dari rumah. Tapi untuk teman-teman yang merasa sepi job, ya saat corona ini tuntutannya lebih kreatif, bagaimana kita memutar otak, bagaimana kita berkreasi, dan jangan terbatas hanya pada satu bidangnya kita. Coba inovasi baru, entah itu berkaitan dengan bidang kita atau bukan. Buatlah inovasi, terus berkreatif, saling support, dan tetap semangat. Ini bukan akhir dari kita.